Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini, adik-adik? Nah, pada kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal. Nah, adik-adik bisa lihat soalnya seperti ini. Ah, ya, seperti ini. Nah, soal-soal ini adik-adik bisa lihat di buku paket halaman 10 untuk buku matematika kelas 7 ya, semester 1. Nah, di sana pada kolom ayo kita berlatih ada 5 soal di mana masing-masing soal bervariasi ya. Modelnya ya ada 5 soal, mungkin kita langsung menjawab di mana soal yang pertama diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Oke, di sini bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Nah, kita pilih warna hitam, pen, tapi kita pilih warna hitam. Oke, di sini ada bilangan bulat K, bilangan bulat positif ya, positif K, dan bilangan bulat positif L, bilangan bulat positif L. Nah, bilangan bulat K ini tersusun dari 4 angka. Nah, K ini tersusun dari 4 angka. Katakanlah kita ambil bilangan sembarang 5, 4, 3, 7 misalnya. Kan dia terdiri dari 4 angka. Sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka, 5 angka. Oke, misalnya kita ada 5, 3, 2, 1, 7. Nah, seperti ini. Manakah bilangan yang lebih besar? Untuk membandingkannya, sudah kita bahas sebelumnya. Langkah pertama, kita harus menghitung jumlah digitnya. Untuk bilangan bulat positif, jumlah digitnya yang paling banyak, maka dialah bilangan yang paling besar. Nah, antara bilangan bulat K dengan L, mana yang digitnya banyak? Nah, yang digitnya banyak adalah L. Maka dapat disimpulkan bahwa bilangan yang lebih besar nilainya adalah L. Oke, sudah mengerti sampai di sini? Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh kedua, di mana diketahui bilangan bulat A, bilangan bulat positif untuk A dan B ya. Bilangan A dan B sama-sama tersusun atas 4 angka. Bagaimana langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Oke, di sini untuk bilangan A dan B itu sama-sama ada 4 angka. Kita simbolkan dengan P, Q, R, S. Nah, di sini A, B, C, D. Nah, sama-sama 4 angka. Ingat, dia antara A dan B sama-sama bilangan bulat positif. Bagaimana cara kita untuk membandingkan atau menentukan bilangan yang lebih besar? Langkah pertama, kita bandingkan digit yang paling depan. Oke, langkah pertama, bandingkan angka digit paling depan. Digit paling depan. Nah, ketika kita membandingkan angka digit paling depan itu sama, kita lanjutkan. Oke, kasih keterangan jika sama kita lanjutkan ke
angka digit kedua. Oke, kedua ya. Nah, ini jika sama. Jika beda, misalnya jika P lebih besar daripada A, maka A bilangan terbesar. Bilangan terbesar. Nah, jika sebaliknya, jika A lebih besar daripada P, maka B bilangan terbesar. Bilangan terbesar. Nah, sekarang jika antara P dan A sama, maka sudah kita Pak Guru kasih tahu tadi, jika sama kita lanjutkan ke digit angka kedua, yaitu bandingkan antara P dan B. Nah, antara Q dan B. Nah, di sini sama juga dengan langkah pertama. Jika Q lebih besar daripada A, jika Q lebih besar daripada B, maka bilangan yang terbesar adalah bilangan A. Jika B lebih besar daripada Q, maka bilangan terbesar adalah bilangan B. Jika sama, kita lanjutkan ke angka digit kedua. Ketiga. Oke, yang selanjutnya. Nah, digit ketiga itu kita bandingkan antara apa dan apa? Bandingkan antara R dan C. Antara R dan C. Nah, jika sama, kita lanjutkan ke angka digit yang keempat. Atau jika R lebih besar daripada C, maka bilangan terbesar adalah A. Jika C lebih besar daripada R, maka bilangan terbesarnya adalah B. Nah, jika sama, kita lanjutkan ke angka digit keempat. Oke, kita lanjutkan ke angka digit keempat, yaitu S dan D. Oke, pada langkah keempat, kita bandingkan antara S dan D. Nah, di sini tinggal kita lihat apakah S atau D yang memiliki angka paling besar. Jika S yang memiliki angka paling besar, maka otomatis bilangan A yang terbesar. Jika D memiliki angka yang paling besar, maka otomatis bilangan B merupakan bilangan yang besar. Oke, sampai di situ dapat kita simpulkan mana bilangan yang terbesar antara A dan B. Nah, sampai di sini sudah mengerti kan adik-adik? Oke. Nah, jika belum mengerti, silakan diulang lagi video ini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka.
Manakah bilangan yang besar? Jelaskan. Nah, di sini ada kata bilangan bulat negatif. Nah, di mana bilangan bulat C itu bilangan bulat negatif yang terdiri atas 3 angka. Mungkin, maaf, C ada terdiri dari 3 angka. Kita misalkan dengan PQR. Nah, di sini D tersusun atas 4 angka, yaitu misalkan saja KLMN. Nah, di mana KLMN ini mewakili suatu angka masing-masing. Nah, bagaimana cara kita menentukan bilangan yang besar? Ingat bahwa C dan D merupakan bilangan negatif. Seperti pembahasan sebelumnya, Pak Guru sudah katakan bahwa jika bilangan negatif kita bandingkan mana yang terbesar, itu dilihat dari jumlah digitnya yang pertama. Jika jumlah digitnya makin banyak, maka nilainya semakin kecil. Sebaliknya, jika jumlah digitnya kecil, maka nilainya semakin besar. Oke, di sini otomatis kita sudah tahu bahwa jumlah digit dari masing-masing bilangan antara C dan D. D 4 angka, 4 digit angka. C 3 digit angka. Otomatis yang paling sedikit merupakan bilangan nilai yang paling besar. Jadi dapat disimpulkan bilangan yang besar adalah C karena dia hanya memiliki 3 angka, sedangkan D 4 digit angka. Nah, kesimpulannya yang paling besar adalah C. Nah, sampai di sini sudah mengerti kan? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z, di mana bilangan X 1, 2, 3, A, B, C, bilangan Y 4, 5, B, C, D, E, bilangan Z sama dengan 9, A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil maksudnya ya. Coba jelaskan. Oke, sekarang kita mulai. Kita buat garis pembatas. Nah, di sini kita jawab. Nah, di sini bilangan X sama dengan 1, 2, 3, A, B, C. Di sini A, B, C. Y mewakili 4, 5, B, C, D, E. Nah, Z itu 9, A, B, C, D. Nah, di sini kita bisa memilih, misalkan kita ambil A sama dengan 1. Ini bebas ya, boleh kalian ambil A sama dengan 9, 2. Tapi di sini Pak Guru kepingin ambil A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 4, D sama dengan 5, dan E sama dengan 9. Pak Guru ambil. Nah, di mana ini mewakili. Jadi adik-adik bisa ambil contoh, ambil bilangan sembarangan, entah itu A sama dengan 2, dan sebagainya. Oke, di sini 1, 2, 3, A, B, C. Nah, di situ A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Oke, nah di sini 4, 5, B, C, D, E. B sama dengan 3, B sama dengan 3, C sama dengan 4, D sama dengan 5, E sama dengan 9. Oke, Z sama dengan 9 A, B, C, D. Berarti di sini 1, 3, 4, 5. Nah, sampai di sini. Nah, sudah kelihatan kan mana yang terbesar sampai yang terkecil? Oke, yang paling terbesar, kita baca satu-satu.
X sama dengan 123.134. Sedangkan Y 453.459. Sedangkan Z 91.345. Nah, sudah kelihatan kan mana yang paling terbesar hingga terkecil? Oke, kita urutkan. Yang paling terbesar yaitu Y karena dia 400 ribuan. Sedangkan X yang kedua karena dia juga merupakan ratus ribuan, tapi di sini dia lebih kecil daripada Y karena digit pertama Y lebih besar. Oke, sedangkan yang ketiga adalah Z, sehingga jawabannya atau kesimpulannya adalah Y lebih besar daripada X, lebih besar daripada Z. Oke, sudah mengerti kan sampai di sini? Oke, sekarang kita lanjut kepada soal yang berikutnya. Jika diketahui bilangan bulat positif K dan L, bilangan K sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, 6, dan bilangan L sama dengan A, B, C, D, E, F, G, 4, 5. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Nah, jelaskan. Nah, di sini agak banyak huruf. Jadi kita jelaskan, Pak Guru akan jelaskan satu persatu. Bilangan K yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, 6. Sedangkan L sama dengan A, B, C, D, E, F, G, 4, 5. Nah, sama dengan soal sebelumnya, kita misalkan ambil bilangan sembarang. Misalnya, Pak Guru ambil A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, D sama dengan 4, E sama dengan 5, F sama dengan 6, G sama dengan 7. Nah, untuk H khusus ya, karena di sini H-nya cuma terdapat pada K. Oke, di sini mungkin saya langsung isi H. Nah, di sini untuk mewakili satu angka kita isi A 1, 1. B juga 2, 2. C, C. D, D. E, E. F, F. G, G. Nah, sehingga di sini kalau kita baca sorry. Oke. Oke, di sini kita pisahkan supaya mudah kita baca. Sehingga K 123.456.756. Nah, kayak gitu ya. Sedangkan L 123.456.745. Nah, jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan mana yang lebih kecil? Nah, jawabannya tergantung nilai dari H. Jika H lebih dari 4, maka bilangan L yang lebih kecil. Kenapa? Karena kita bisa lihat jika H lebih dari 4, misalnya 5,
berarti 756. Otomatis dia di sini lebih besar K, lebih kecil L. Misalnya yang lebih dari 4 misalnya 8, 786. Ya jelas ya. Di sini L lebih kecil daripada K. Nah, sebaliknya, jika H lebih kecil daripada 4, maka bilangan K yang lebih kecil. Nah, lebih kecil. Nah, sudah kelihatan kan? Misalnya hanya 3, berarti di sini 736 lebih kecil daripada 745. Nah, jika H sama dengan 4, maka antara K dan L sama besar. Sama besar. Oke. Ya, sampai di sini sudah mengerti kan adik-adik? Nah, oke. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, karena soalnya sudah selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Pak Guru. Don't forget to subscribe, like, and share.